Akbar di sini. Jadi aku mau coba share kenapa kok aku bisa didiagnosa punya penyakit asma. Sama kemarin kenapa aku bisa sampai operasi hidung. Hidung aku dioperasi, bukan hidung yang dioperasi buat mancung ya. Buat mancung. Tapi untuk kesehatan. Jadi ceritanya awalnya gini. Awalnya tuh aku eh batuk nggak berhenti intens setiap hari. Jadi awalnya memang bukan nggak setiap hari, cuman lama kelamaan sudah berbulan-bulan kok jadi setiap hari. Habis dari itu setiap hari banyak yang aku sempet sharing ke kakak ipar, karena kebetulan kakak ipar aku bidan, dan dia nyariin coba minum, jangan dulu di ronsen, coba minum rebusan air jahe merah. Oke, aku minum tapi masih tetap kambuh. Terus eh, ada yang nyaranin juga minum daun karuk. Aku nyari kakak iparku nyari, kakak iparku yang dari suamiku nyari, kakak ipar yang bidan itu kakak ipar dari kakak kandungku, dan yang nyari daun karuk itu kakak ipar dari suamiku. Jadi nyari daun karuk lah dapat, karena di belakang rumahku masih kebun punya mertua, dan masih banyak tanaman-tanaman liar di sana. Dapatlah daun karuk, tapi tetap masih kambuh. Aku searching di Google dengan ciri-ciri batuk yang aku rasain itu, tapi ternyata diarahkan kayaknya cocok diagnosanya itu ke asma. Aku cari obat asma di Google, di banyak keluar herbal. Aku masih tetap aku coba sampai aku pernah beli jelly gamat. Banyak kan orang bilang jelly gamat bagus tuh, tapi di aku nggak mempan dan rasanya nggak enak banget. Jelly gamat itu kayak bulir-bulir apa gitu ya, enak, nggak habis dan nggak sembuh. Mungkin karena, dan aku pikir udah banyak nih uang yang aku habiskan untuk beli obat-obatan itu secara online dan hasilnya tidak memuaskan. Aku sebelum itu aku juga udah sempat berobat beberapa kali. Berobat yang selanjutnya itu aku berobat beberapa kali, itu ada yang pakai pribadi, ada yang pakai BPJS, karena aku punya BPJS. Kadang-kadang dipakai BPJS-nya, kadang-kadang nggak dipakai. Nah, kebetulan karena aku udah habis banyak, yang nggak berpuluh-puluh juta, maksudnya amit-amit gitu, jangan sampai uang habis banyak tapi sembuh enggak, dan nggak ketahuan apa penyakitnya. Coba deh aku berobat pakai BPJS lagi, ketemu dokternya, dan dokter bilang aku bilang, dok, kok saya nggak sembuh ya. Iya bu, saya juga bingung kenapa ibu nggak sembuh, padahal obat udah saya kasih yang ini, yang itu, yang ini. Ya udah dok, saya rujuk aja, kata saya gitu ke dokternya. Nah, ya udah kata dokternya, ya udah ibu saya rujuk. Dirujuklah saya ke dokter paru. Di depan kan, di bagian pendaftaran tuh dikasih tahu sama mbak perawatnya mau ke rumah sakit mana bu. Di situ ada Medirosa 1, Medirosa 2, Amanda, sama apa gitu saya lupa. Itu
dipikir-pikir kalau ke Medirosa 1 kayaknya kurang seru karena terlalu kota, karena dalam keadaan sekarang lagi pandemi kayak gini ya, di yang deket di Hosana Medica nggak ada, hari itu nggak ada jadwal praktek dokter paru. Terus di Amanda mepet 1 jam dari saya, nanti saya berangkat ke sana dokternya udah datang, saya belum datang, pokoknya mepet. Adanya tuh di Cibarusah, di Medirosa 2 Cibarusah jam 1, karena kebetulan waktu itu jam 10:30. Saya masih punya banyak waktu. Saya nelpon suami, saya bilang ya aku dirujuk, aku bilangnya ke Medirosa karena Medirosa 2 karena bla 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 bla, aku jelasin. Nah itu buat yang belum tahu juga kenapa aku bisa dari Cikarang kok kalau posting foto lagi kontrol kok ada di Medirosa 2, kok jauh banget, kenapa nggak ke rumah sakit yang deket-deket. Nah itu alasannya, karena pada saat itu nggak ada rumah sakit yang di sekitaran aku yang dokter parunya lagi praktek, jadi adanya tuh di sana. Dan karena aku udah sekali ke sana, kenapa aku tetap lanjutin, karena dokternya udah paham aku, udah paham kondisi aku, udah ada riwayatnya dan segala macamnya, jadi udah ada. Dan kebetulan dokternya asik banget, dokter Ayu, kalau nggak salah namanya dokter Ayu Ningtyas, itu dokter paru, orangnya humble banget, orangnya sama pasien tuh dia akrab, enak aja gitu orangnya, ngejelasin sakitnya, terus kita nanya ke dokternya baik, respon gitu. Pokoknya dokter Ayu keren. Nah 2 kali berobat, pertama datang daftar, terus jam 12 siang aku datang ke situ, sekitar jam 1:30 lah dokternya datang, jam 2 kali. Dan tiba giliran aku di situ aku disaranin ronsen, ambil darah, cek darah dan dahak. Sudah dilakukan itu semua tahap-tahapnya. Kontrol selanjutnya dibaca hasilnya bukan TB paru. Aku dikasih obat lah habis itu. Udah selesai kontrol kedua, dikasih TB paru, dikasih obat-obatan, cukup banyak obat-obatannya, dan masih tetap kambuh 2-3 kalian dalam 1 bulan, karena dokter Ayu itu kontrolnya 1 bulan sekali. Bulan selanjutnya kontrol ketiga saya semakin rinci ngasih tahu dokter apa-apa yang saya rasakan. Dok, sekarang tuh kambuhnya tuh nggak siang tapi malam dan pagi. Dokter langsung, setelah saya ngomong gitu, dokter langsung, kamu itu asma. What? Asma? Saya nggak pernah ngerasa punya asma dari kecil, dan orang tua pun nggak ada yang punya asma. Dan setelah itu baru dikasih obat-obatan. Sebelumnya dikasih obat-obatannya bukan obat-obatan asma ya, mungkin ada 1-2-nya kayak antibiotik, kalau kayak gitu sama antibiotiknya. Nah baru abis itu dikasih obat-obatan yang asma buat penderita asma, dan abis itu sembuh. 1 minggu pertama nggak kambuh, 2 minggu nggak kambuh, minggu ketiga kambuh karena saya lagi flu dan batuk. Jadi orang asma itu kalau lagi flu dan batuk pasti kambuh asmanya. Sampai sekarang sampai kemarin bulan, dari habis pertama
kambuh 1 kali, terus kambuh 2 kali, terus habis itu kambuh 1 kali, habis itu udah total nggak kambuh-kambuh. Sampai di bulan Februari saya tuh merasakan keasmanya udah nggak kambuh kok, pileknya itu, hidung mampet kok nggak sembuh-sembuh. Sampai 2 bulan hidung mampet nggak sembuh-sembuh. Dokter Ayu rujuk ke dokter THT, tapi masih tetap kontrol ke dokter paru dibarengi dengan dokter THT. Dokter Ayu rujuk ke dokter THT, dari dokter THT 1 minggu enak minum obat, 2 minggu dokter bilang kamu belum di ronsen, coba ronsen. Dan pas di hasil ronsennya, alhamdulillahnya tuh rumah sakit Medirosa 2 Cibarusah itu gampang banget ya dapet hari itu dokter bilang ronsen, langsung di ronsen. Habis ronsennya hari itu juga langsung jadi dan langsung dibaca sama dokternya. Waktu itu hari Selasa, tanggal berapa sih, 2 minggu yang lalu. Terus langsung dibaca, dokter bilang kamu sembuh kalau minum obat, kalau nggak minum obat kamu akan kayak gitu terus. Kalau kamu mau sembuh total ya kamu harus pantrang, nggak boleh minum es, nggak boleh minum yang dingin-dingin, bahkan makanan yang dari kulkas pun nggak boleh. Iya dong, nggak boleh dong. Bahkan makanan yang dalam kulkas pun nggak boleh. Apapun itu, mandi harus pakai air hangat terus. Kan berabe ya, seumur hidup harus kayak gitu loh, seumur hidup harus kayak gitu kan. Pengen lah sekali-kali nyobain es krim, es bulan puasa, aduh apalagi sebentar lagi bulan puasa. Terus dokter bilang kalau mau sembuh total, ini sedikit doang, ini di laser katanya, dioperasi. Paling juga nggak lama, paling juga 10 menit. Saya langsung bilang, oke dok, kalau dioperasi, jalan operasi itu bisa sembuh total, saya mau dioperasi aja. Dokter bilang ya udah, kalau kamu mau dioperasi jangan nunda-nunda, saya banyak kerjaan, kalau mau besok. Saya langsung iya, padahal di situ ayahnya nggak ada. Saya tuh berobat tuh dianterin, ditinggal, terus pas pulang dijemput lagi. Waktu itu ayahnya nggak ada, tapi saya bilang oke dok, dioperasi aja. Terus abis itu udah selesai prosedurnya, nggak sulit di situ, di rumah sakit itu semuanya dipermudah. Abis selesai semua saya nelpon ya hari besok dioperasi. Nah abis itu ya udah, kata ini ya udah nggak apa-apa, aku jelasin aku gini. Terus kata ayahnya ya udah, kalau dioperasi bisa sembuh total ya udah operasi. Aku pulang terus siap-siap beres-beres, karena dari situ kan aku jam 2, jam 4 itu aku harus sudah ada di situ lagi. Jam 2 pulang dulu ke sini, ke rumah, ke Cikarang. Terus habis itu packing segala macem. Susu anak ini kan harus ada susu, ada nenen. Baju aku, baju suami, semua aku yang packing sendiri, karena nggak mungkin bapak-bapak nggak bisa. Jadi sebelum aku operasi, sebelum aku berangkat, aku udah packing semuanya, udah rapi, masukin semua ke mobil, udah rapi semuanya. Aku udah nelpon mama aku, udah nelpon kakak aku yang perempuan, nelpon kakak aku yang laki-laki, aku ngasih kabar mereka semua. Terus boleh jagain aku? Iya, karena dia nggak mungkin di rumah sakit ya, karena di rumah sakit banyak penyakit lah. Pokoknya aku di rumah sakit nggak apa-apa, yang jagain cuman ayahnya doang, yang lain jagain anak ini aja. Terus habis itu ya udah semuanya beres, berangkat ke rumah sakit lagi. Dan di rumah sakit prosedurnya gampang banget, dipermudah banget. Terima kasih buat perawat Medirosa 2 Cibarusah, Medirosa 2 Cibarusah, dan dokter-dokternya semuanya
mantri, semuanya yang petugas di ruangan ronsen, di ruangan laboratorium, semuanya pokoknya gampang banget, dipermudah banget. Udah itu udah masuk ruang perawatan, nggak, sekitar malamnya baru diinfus, baru mulai masuk obat melalui infusan. Habis itu besoknya baru deh dioperasi. Kamu nggak malu bilang nenek? Dan kemudian besoknya masuk ke ruangan operasi jam 10 pagi. Di ruang operasi dibiusnya bius total ya, karena kan di hidung gimana ya, nggak mungkin nggak dibius total. Masa aku melek pas lagi hidung dia apa-apain gitu, nggak mungkin. Jadi prosedurnya dibiusnya total. Pas nyampe ke situ, pas di ruangan operasi, tiduran di meja operasi. Terus aku udah nggak inget apa-apa lagi. Pas bangun itu udah ada di ruang pemulihan, dan setelah sadar adalah sadar 5 menit gitu. Terus susternya datang, "Teh udah sadar?" "Udah," saya bilang, masih agak-agak lemes karena kan dibius kan ya, obat biusnya tuh masih ada kayaknya. Udah diambil lah pakai pinset, diambil kasa. Aku emang udah ngerasa kalau di sini tuh ada kasa gitu hidung, karena nafas tuh dari mulut. Diambil lah kasa yang ada di hidungku. Ternyata bukan cuma dicocokin sedikit, ternyata panjang banget, sampai dalam hati panjang banget, ngeri juga kan ya. 1, 2 diambil. Udah, "Teh bisa bangun nggak?" "Bisa," aku bilang. "Ya udah bangun, ayo kita pindah ke ruang perawatan." Langsung aku turun dari ranjang di ruang pemulihan, duduk di kursi roda, langsung dibawa ke ruang di ruang perawatan. Udah, habis itu masih nginep 1 malam. Besoknya siang pulang. Dan pulang dikasih apa? Kah kalian tahu kasih apa? Aku disuruh cuci hidung sendiri di rumah. Bayangin, kasih tahu caranya sama mbak perawatnya. Caranya ambil air infusan sebanyak 20 ml. Ini udah hilang karena udah 2 minggu aku pakai ini. 20 ml, sekitar segini. Tahan nafas, disemprot, terus kemudian disisrik, dan nggak boleh nyisrik kalau lagi nggak pakai ini. Kebayang rasanya kayak gimana habis dioperasi disuruh bersihin hidung pakai beginian, disemprot pakai air infusan. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang minggu kemarin aku kontrol hidung sama dokter, diambil kayak lendir darah, ada bekas darah gitu juga. Dokter bilang ini yang bikin mampet. Habis dari situ plong. Pertamanya masih ada kayak udah bisa dari mulut nafas, dari hidung, tapi masih ada kayak masih ada ingusnya gitu. Tapi ternyata pas
pas kemarin kontrol itu diambil lah, disedot kan pakai alat gitu, disedot, kesedot lah si itu lendir panjang warna merah gitu. Nah dokter bilang lah ini yang bikin mampet. Habis dari situ plong, bener-bener plong, napas enak banget. 2 hari kemudian flu, napasnya udah plong ini, terus flu 3 hari flu, Selasa, Rabu, Kamis mulai flu, sakit tenggorokan. Aduh, gue covid jangan-jangan. Aku sampai sempat berpikir kayak gitu. Makanya pas udah ngerasa hidung sakit tenggorokan, aku minum larutan yang besar, minum adem sari 2, minum susu beruang, segala macam aku minumin, jahe merah, semuanya aku minum. Alhamdulillah pas besoknya tuh nggak terlalu sakit tenggorokan dan nggak ada demam, nggak ada situasi yang lebih parah lagi. Kalau covid mungkin aku udah ada di rumah sakit. Karena apa? Karena aku punya asma. Nggak mungkin penderita asma kena covid itu akan baik-baik aja. Kalau penderita asma kena covid itu udah, setahu aku itu begitu ya, setahu aku. Tapi kemudian aku baik-baik aja. Cuman hari ini biasanya kan kalau orang flu batuk gitu ya. Nah sekarang itu aku tuh batuk, tapi sedikit batuknya, dan asma aku kambuh. Makanya tips banget buat orang-orang penderita asma, hindari batuk dan pilek. Makanya kalau ada orang yang batuk atau pilek, jauh-jauh deh, atau pakai masker. Atau aku juga nggak tahu kenapa bisa aku kena flu dan batuk. Setahu aku keluar pakai masker terus, dan ya mungkin di rumah sih nggak pakai masker. Cuman kayaknya kegerimisan waktu nganterin Akbar sekolah. Jadi kayaknya dari situ mulainya aku flu. Itulah curhat aku tentang aku sekarang lagi asma aku lagi kambuh. Karena orang penderita asma itu nggak boleh flu dan batuk. Kalau flu dan batuk udah pasti asmanya kambuh. Sekarang aku masih kontrol ke dokter THT, dokter Ayu juga, dokter paru. Dan dokter Ayu nyaranin penderita asma itu nggak boleh kena batuk dan pilek. Kalau kena batuk dan pilek udah pasti asmanya kambuh. Dan dokter Ayu, aku masih kontrol ke dokter Ayu nanti bulan April sekitar tanggal 28-an. Karena kemarin aku kambuh udah nggak kambuh selama 3 bulanan, jadi kontrolnya agak lama, agak panjang ya bulan ini. Dan ke dokter THT udah pasti 1 minggu sekali setiap hari Selasa. Dan ini obat asma ini harus dikonsumsi setiap hari, every day. Satu hari ini, yang ini 3 kali, sehari 3 kali, yang ini sehari 2 kali. Kambuh atau nggak kambuh pun ini harus tetap dihirup. Segitu dulu ya cerita aku tentang kenapa aku bisa kena asma, dan sekarang aku lagi ngerasain asma aku kambuh. Cuman aku baik-baik aja, karena jadi orang asma itu udah tahu kalau ciri-ciri dia mau kambuh itu kayak gimana. Pokoknya udah paham banget. Dan sekarang aku lagi kambuh, tapi kambuhnya nggak parah karena aku langsung ngirup ini pagi, siang, malam. Dan aku minum obat batuk. Usahakan konsumsi yang hangat-hangat, seperti minuman yang hangat itu, misalkan minuman jahe merah atau susu hangat, teh hangat, kopi. Penderita asma juga bagus minum kopi, tapi kopi nggak boleh lebih dari sehari bercangkir-cangkir kopi, enggak.
jadi dia sedikit mengurangi gejala asmanya gitu. Cuman nggak tahu mau ngobati atau enggak, tapi intinya minum minuman yang hangat sama minum obat batuk. Cepat-cepat minum obat batuk karena itu bisa menetralisir rasa kambuhnya itu. Segitu dulu video dari aku, sharing-sharing tentang kenapa aku bisa punya asma. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya, karena aku udah mau fokus sekarang bikin konten-konten keseharian aku, cerita-cerita aku dan family. Jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Aku minta dukungan sama kalian. Dukungan kalian itu sangat berarti buat aku. Semoga kalian suka sedikit sharing pengalaman dari aku. Bye bye. Bye. Bye.